Bang Erik, Imam Mahdi dalam hadis itu bukan Mirza Ghulam Ahmad dan khalifahnya. Ini ngelindur lagi nih. Allah telah mewahyukan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad yang bunyinya, sesungguhnya Al-Masih Ma'ud yang mereka tunggu-tunggu dan Al-Mahdi Al-Mas'ud yang mereka nanti-nantikan, engkaulah orangnya dan akulah yang berkehendak seperti itu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Itu ada di dalam kitab Itmamul Hujjah, ya. Nah, kalau Allah sudah mengkonfirm dengan wahyu seperti itu, ya kita kan harus mentaatinya, ya kan? Sabda Rasulullah, jika kalian melihat Imam Mahdi, maka beatlah walaupun harus merangkak di atas salju, karena dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Jadi tidak ada pilihan lain. Soalnya Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi wal Masih Maud tepat pada waktunya, tepat tempatnya, tepat namanya, keturunannya, kemudian ditandai dengan dua tanda alam, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan, ya. ngawur lagi ini. Jadi dalam hadis sahih ya, bahwa wa innahu la nabiyya ba'di itu ada 3 penegasan. Inna tasdidnya, lam alif fathah, itu namanya la an-nafiyah lil jins, menafikan, menolak segala jenis kenabian, menafikan, menolak segala jenis kerasulan, menafikan, menolak segala jenis pewahyuan. Jadi Mirza Ghulam Ahmad mendapat wahyu ditolak oleh hadis sahih itu, Bukhari Muslim itu, ditolak oleh Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu. Jangan ngarang tingkat dewa, abahku, Abah Erik Mubarik. Hadis tentang Al-Mahdi itu tidak hanya itu, bos. Hadis Al-Mahdi itu yang paling penting adalah yang pertama dari keturunan Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul, dari Imam Hasan atau Imam Husin. Itu tidak berlaku kepada Mirza Ghulam Ahmad. Yang kedua, Al-Mahdi itu menguasai bumi sebagai khalifah di bumi, diutus sebagai khalifah bukan sebagai Rasulullah, ya. Itu berkuasa selama 5 atau 7 atau 9 tahun sehingga bumi ini menjadi damai, tentram, makmur, yang sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, perpecahan, perangan dan sebagainya. Itu tidak pernah terjadi kepada Mirza Ghulam Ahmad, bos. Yang ketiga, Imam Mahdi itu nanti turunnya itu sebagai imam, di mana makmumnya salah satunya adalah wali khatam baginda Joshua Hamisya Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, baik imam sholat maupun imam pemimpin pasukan besar dalam perang akhir zaman, di mana Dajjal itu figur nanti akan dibunuh oleh Al-Masih Isa ibn Maryam. Itu semua tidak pernah terjadi, bos, kepada Mirza Ghulam Ahmad. Klaim bodong itu namanya.
mengenai gerhana bulan, gerhana matahari, mengenai gempa bumi, mengenai apa itu tanda-tanda kecil yang tidak substansial, tidak esensial. Yang terakhir hadis apa? Akan muncul darah Qadiani macam-macam itu hadis sangat bertentangan dengan hadis-hadis ratusan tentang kemutawatiran hadis bahwa Imam Mahdi Isa ibn Maryam itu bukan satu posisi, apalagi bukan Mirza Ghulam Ahmad. Ya, kalau katakanlah hadis satu saja, itu pun positioningnya belum diketahui, tidak bisa mengalahkan ratusan hadis yang mutawatir tentang Imam Mahdi dan Isa Al-Masih itu bukan satu orang. Dan yang pasti bukan tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad. Begitu, bos. Abang Erik ini mulai dulu ditanya apa, jawabannya ya itu saja. Kacau. Abang Erik kacau. Lagi-lagi itu lagi diulang-ulang. Hei, ulang. Tidak pernah lolos. Ulangan terus, gak pernah lolos dari ujian. Hei Erik, ulang alik saja si Erik, ulang alikku. Hei. Wah, itu ngawur lagi. Quran surat Al-Anbiya itu tidak berbicara masalah figur Imam Mahdi. Juga yang paling pasti tidak berbicara masalah Nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad dan wahyu palsu tazkirah itu. Ini tahsis lagi, penyelewengan lagi ini. Seleweng biasanya Bang Erik, seleweng saja. Hei. Ya, Romli biasa itu selalu mengatakan kesimpulan tapi tidak menyebutkan hadisnya. Jadi itu hanya pemahaman saja atau tafsir ulama. Intinya sebetulnya Imam Mahdi itu Allah mewahyukan kepadanya. Nah, di antara orang yang mengklaim sebagai Imam Mahdi, tidak ada satupun yang mengklaim telah menerima ribuan wahyu, termasuk mandat Allah untuk menerima baiat, kecuali hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Dan itu sudah terbukti, ya. Surah Al-Anbiya ayat 73 itu hanya menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan para nabi dan rasul terdahulu itu sebagai Imam Mahdi. Kesimpulannya, kata Imam Mahdi sama dengan nabi dan rasul. Bisa dipahami nggak, Romli? Ngomong apa? Saya sudah jawab kok. Jadi hadis sahih frase wa innahu la nabiyya ba'di itu ada wa'uh, ada innahu, ada lam alim fathah. Itu artinya sungguh tidak akan ada lagi jenis-jenis kenabian, itu kan. Tidak ada lagi jenis-jenis kerasulan, tidak ada lagi jenis-jenis kewahyuan, kan begitu. Jadi dari Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dan hadis sahih itu yang saya jelaskan barusan itu, ya. Tidak ada lagi yang namanya apa nabi, apa rasul, apa setelah baginda nabi, gak ada gitu lah. Jangan dipaksa kan.
Kalau sampean mau minta hadisnya ya saya baca dalam Sahih Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa annahu, ini kan, la nabiyya ba'di, ya kan, ini jelas, wa annahu la nabiyya ba'di, ya, wa sayakunu khulafa'a fayaksuruna, ini jadi wa annahu ini ada wawu pada annahu adalah, jadi artinya la annafiyah lil jins, menolak segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis kewahyuan. Itu kan, itu bukan menurut saya, menurut syarah Sahih Muslim ya, juga dikonfirmasi oleh Jalaluddin As-Suyuti, juga dikonfirmasi oleh banyak yang lain. Itu kitab yang sudah mu'tamad. Dah ini panjenengan tanpa ilmu menafsirkan. Di sana mereka para nabi dan rasul itu sebagai orang yang memberi petunjuk. Petunjuknya dari Allah, bukan dari hawa nafsunya sendiri, itu maksudnya. Dari beberapa tafsir, Al-Wajiz, Ibn Katsir, As-Suyuti, macam-macam gitu. Jadi mereka para nabi dan rasul itu bukan sebagai Imam Mahdi, tetapi sebagai orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan memberi petunjuk kepada seluruh kaumnya di zamannya. Itu maksudnya. Oh, ini perampasan lagi. Jadi para rasul, para nabi sebagai Imam Mahdi itu kan tanpa ilmu itu, begitu loh. Wah, belajar lagi ini katanya Kapten Pramoto itu, panjenengan harus belajar lagi. Ya, Anda nggak paham sih ya. Imam Mahdi itu kalau secara lugot, secara bahasa adalah imam yang diberi petunjuk oleh Allah kan. Nah, Imam Mahdi. Kemudian Allah memberi petunjuk kepada Imam Mahdi dengan apa? Dengan wahyu kan. Nah, jadi dengan demikian surah Al-Anbiya 73 itu jelas menyatakan bahwa para nabi terdahulu, Ibrahim, Lut, Yakub, Ishak alaihissalam, Allah telah menjadikan mereka sebagai imam-imam yang memberi petunjuk kepada umatnya dengan perintah Allah, dan Allah mewahyukan petunjuknya dan perintahnya kepadanya untuk berbuat kebajikan, menegakkan sholat, membayar zakat, dalam beribadah kepada Allah. Nah, kesimpulannya kan, kata Imam Mahdi itu sama dengan Nabi dan Rasul. Itu ilmu tuh, ilmu Al-Quran. Coba aja Anda baca dari Al-Anbiya 69 sampai 73. Ilmu Al-Quran yang sampean rampas. Di dalam Al-Anbiya ayat 73 itu ya. Jadi para nabi dan rasul dari keturunan Nabi Yakub dan Nabi Ishak itu adalah mendapatkan petunjuk dari Allah untuk memberi petunjuk kepada umatnya di zamannya. Begitu kan? Ya benar, mendapatkan wahyu itu terhadap Nabi Rasul. Ya, tetapi panjenengan mau merampas bahwa Nabi Rasul yang mendapatkan petunjuk itu mau dipaksakan terhadap figur Imam Mahdi. Itu pemaksaan namanya. Ilmu Al-Quran dari mana sampean pemaksaan? Jadi sampean tidak bisa membedakan Imam Mahdi sebagai seorang yang mendapatkan petunjuk dengan Imam Mahdi sebagai figur atau personality. Itu yang sampean selalu campur aduk gitu loh.
Jadi imam yang mendapatkan petunjuk itu nanti ya figurnya terhadap Imam Mahdi yang mana namanya adalah Muhammad bin Abdullah dari keturunan Imam Hasan atau Imam Husain, yang mana nanti Imam Mahdi yang dimaksud ini pernah menjadi imam sholat dari baginda Isa ya. Yang lagi Imam Mahdi yang dimaksud ini disebut Al-Muntadhar, yang ditunggu-tunggu. Jadi tidak pernah fisik secara nyata, apalagi Mirza Ghulam Ahmad sudah wafat gitu loh. Imam Mahdi yang dimaksud di sini berdasarkan hadis-hadis mutawatir itu nanti berkuasa di muka bumi selama 5, 7, 9 tahun. Dan Imam Mahdi ini nanti dibantu oleh baginda Isa ketika baginda Isa membunuh figur Dajjal. Begitu. Jadi Dajjal itu bukan merupakan sistem tetapi figur. Hadisnya banyak itu. Salah satunya pernah dijumpai figur itu oleh sahabat Tarim Ad-Dari gitu kan. Ya nanti kalau saya bacakan dalilnya panjang sekali. Kalau panjenengan selalu memaksakan ayat Quran itu bahwa itu adalah fungsi, tetapi sampean paksakan sebagai figur, sebagai subjek, ya itu keliru besar itu namanya merampas maksud dari ayat Quran, dari takwil hadis. Yaitu menurut pengarang kitab Faridatul Bahiyah, ya sesat menyesatkan itu. Ini yang terlalu tergantung kepada tafsir ulama seperti ini. Padahal itu ayat muhkamat loh. Di surah Al-Anbiya 69, 70, 71, 72 itu Allah menyebutkan 4 rasul, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kemudian di ayat 73-nya Allah menyatakan wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka aimah yahduna, imam-imam yang memberi petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan petunjuk dan perintah kami kepada mereka untuk berbuat kebajikan. Nah, ketika Allah mewahyukan petunjuknya dan perintahnya kepada para nabi itu, artinya para nabi itu mendapat petunjuk dari Allah kan, sebagai imam, ya kan? Imam Nabi Ibrahim kan wa ja'alnakum linasi imama, wa ja'alnakum linasi imama, kan di dalam surat Al-Baqarah 120. Dan kami jadikan engkau ya ini ja'iluka linasi imama, dan kami jadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Nah, Nabi Ibrahim itu contohnya. Kemudian wa ja'alnu a'immata yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan petunjuk dan perintah kami kepada mereka untuk berbuat kebajikan. Nah, ingat loh, kebajikan loh, bukan merampok, merampas, memperkosa, bukan, berbuat kebajikan ya. Nah, ingat Nabi itu seperti itu. Jadi coba belajar bahasa Arab Al-Quran dah. Nah, ini pun Anda tidak paham ya, layastakhlifannahum, kan itu isi makan yang di dalamnya ada 2 taukid. Pertama lam taukid,
kedua nun taukid. Jadi suatu kepastian nih janji Allah itu kepada orang-orang Islam yang beriman dan beramal soleh. Ya. Kemudian itu kalimat itu kan istighlafa disebutnya itu, atau ayat istighlafa. Kata dasarnya adalah khulafa. Seperti istighfar, kata dasarnya ghafaro, yaghfiru. Ya. Nah, ini istighlafa itu kata dasarnya khulafa yakhlifu khilafatan. Ya. Nah, jadi dengan demikian khilafatan itu la yastakhlifannahum itu oleh Rasulullah dijelaskan dalam beberapa hadis. Di dalam Sunan Abu Daud, Musnad Ahmad dan Mishkat, Rasulullah bersabda, khilafati nubuwati salasuna sanat. Khilafah kenabianku berjalan hanya 30 tahun. Di dalam hadis lain, yaitu Musnad Ahmad, Al-Baihaqi dan Mishkat, Rasulullah menyatakan bahwa yang dimaksud la yastakhlifannahum itu adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Dan ada dua fase tuh khilafah ala minhajin nubuwah itu. Fase pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Fase kedua pada zaman Isa wal Mahdi. Ya, jadi clear kan? Lah itu di kalimat terakhir. Imam yang mendapat petunjuk, ya, Imam Mahdi secara fungsional. Betul itu. Bukan Imam Mahdi secara figur. Ya, jangan dibawa ke sana nanti. Jadi sekali lagi, semua yang panjenengan Abang Erik bacakan yang terakhir 2 voice note ini betul, tetapi Imam Mahdi secara fungsional, bukan Imam Mahdi secara figuritas. Bagus itu. Jangan digiring nanti ya. Iya kan, sudah saya bilang bahwa kata Nabi, Rasul, Khalifah, dan Imam Mahdi itu kata yang sama. Ya. Nah, pertanyaannya, adakah di dalam Al-Quran nubuatan tentang kedatangan Imam Mahdi? Nah, jadi kalau mengenai Imam Mahdinya secara spesifik tidak ada. Tapi karena Imam Mahdi itu sama dengan Rasul, maka nubuatannya ada di dalam Al-Quran. Ya, contoh, wa mubasysyiron bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, ketika Rasulullah yang mengatakan ayat itu, beliau memberitakan berita gembira tentang kedatangan seorang Rasul yang akan datang setelah itu yang namanya Ahmad. Ahmad dari mana? Al-Jumu'ah ayat 3. Wa ahorina minhum lamma yalhaqu bihim, yaitu dari bangsa Ahorin. Bangsa Ahorin itu apa? Bangsa Persia. Kata Rasulullah di dalam Sahih Bukhari 4518. Saya yang akan membantah Bang Erik bahwa wahyu itu palsu, sehingga kenabian, kerasulan Mirza Ghulam Ahmad itu palsu, termasuk menerima baiat itu palsu. Palsunya dari mana? Dari semua ayat Quran dan hadis yang Abang Erik narasikan, semuanya ditahsis menurut Al-Qadhi'iyah dalam Syifa'us Saqomnya. Kalau menurut bahasa saya, ya dirampoklah, dipaksa tafsir takwilnya untuk kepentingan Mirza Ghulam Ahmad. Karena apa? Karena wa annahu atau wa innahu la nabiyya ba'di, ya, di hadis sahih Muslim itu apa jelas sungguh tidak ada nabi, segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis pewahyuan. Ya gitu loh.
itu menurut syarah Sahih Muslim, diperkuat oleh Jalaluddin As-Suyuti, diperkuat oleh siapa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain. Ya, palsu itu, palsu, saya bisa menjawab. Ya, bertentangan dengan banyak hadis mutawatir yang sudah sering saya sebutkan itu. Mirza Ghulam Ahmad itu Mahdi palsu, Nabi palsu, Rasul palsu. Begitu Abang Erik. Ini salah satu bukti ya. Pertama, tidak tahu jenis-jenis kenabian, jenis-jenis Rasul. Yang kedua, tidak tahu bahwa setelah Rasulullah SAW atau ba'da qorib Rasulullah SAW itu bukan Nabi, tapi ba'da ba'id Imam Mahdi atau Nabi Isa, kan gitu. Nabi Isa dari umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa yang dulu. Jadi dengan demikian Romli Kalidilem belum paham satu, definisi Nabi yang benar menurut Al-Quran, jenis-jenis Nabi menurut Al-Quran, dan yang kedua, setelah Rasulullah wafat, ya ba'da ba'id, ba'da qorib, itu memang bukan Nabi tapi khilafah. Sehingga Rasulullah bersabda, la nabiyya ba'di qorib itu. Tapi ba'da ba'idnya Rasulullah menubuatkan bahwa Al-Mahdi itu utusan Allah dari antara umatku. Bisa dipahami nggak kira-kira tuh? Wah, itu lagi. Pertama saya jelaskan frase ya la yastakhlifannahum itu. Jadi yang pertama itu merupakan bentuk kata kerja, ya kan? Jadi dalam bahasa Arab kata kerja itu dibedakan dalam bentuk lampau, sedang, akan terjadi, dan bentuk perintah. Jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya, juga tergantung pada pelakunya. Itu yang pertama, nanti panjang saya baca ini. Yang kedua, imbauan lam yang melekat pada kata la yastakhlifannahum itu maksudnya untuk menekankan, mentaukidkan bahwa itu benar-benar atau kesungguhan untuk terjadi. Sungguh diharapkan pemberian itu, gitu kan? Yang ketiga, bentuk sedang atau akan terjadi. La yastakhlifannahum itu kata kerja yang sedang dan akan terjadi. Terus yang keempat, merupakan kata kerja aktif, ya, tergolong dalam kata kerja aktif, artinya subjeknya melakukan pekerjaan. Ya, pekerjaan ini bukan jabatan. Jadi saya sekali lagi tekankan, ini fungsional, bukan figur. Itu saja kok. Selanjutnya banyaklah bahwa memiliki kata ganti kepemilikan, yaitu hum atau mereka. Jadi ini tertuju kepada bukan satu figur saja, apalagi dipaksa sebagai figurnya Mirza Ghulam Ahmad. Salah itu. Sekali lagi, ini masalah kata kerja, bukan masalah figur. Itu yang pertama. Yang kedua, sampean selalu membaca hadis itu dengan kemauan sampean sendiri, bahwa frase khilafatan ala minhajin nubuwah itu menjelaskan bahwa kekhalifahan setelah kenabian baginda Rasulullah SAW itu akan dilalui oleh 5 khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Gitu kan pengertian dari hadis itu, ya. Jadi setelah itu dilanjutkan oleh raja-raja, oleh diktator yang memaksa dan sebagainya. Dari itu tidak ada
yang akan bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Mirza Ghulam Ahmad, apalagi dengan khalifah-khalifahnya, begitu loh. Ini semua Abah Erik bisa membaca dalam salah satu masterpiece-nya Ibnu Rajab, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, halaman 231. Jadi begitu kalau membaca itu. Ini saja kok mulai dulu panjenengan Abang Erik. Ini saja lagi, itu saja. Itu saja diselewengkan. Hei. Wah, ini lagi. Jadi Barahin Ahmadiyah, apa itu Tazkiroh. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad itu sendiri adalah nabi palsu, sehingga Barahin Ahmadiyahnya, Tazkirohnya itu ya wahyu palsu. Menurut siapa? Menurut banyak mufassir dan muhaddis ketika menjelaskan Al-Ahzab ayat 40 frase khataman nabiyyin, baik dibaca khatam atau khotim, ya kan. Tentang juga hadis wa innahu atau wa annahu itu. Jelaskan pada saya. La nabiyya ba'di, Sahih Muslim itu. Dipaksa lagi. Mirza Ghulam Ahmad itu ditolak kok. Lam an-nafiyah lil jins itu menolak segala jenis kenabian, menolak segala jenis kerasulan, menolak segala jenis kewahyuan. Itu jelas kok menurut syarah Sahih Muslim. Begitu Abang Erik. Wahai Abang Da Erik Ahmad Mubarik, ini sampean dulu ditantang untuk membongkar Tazkiroh oleh Abah Mariono itu, ya. Dari Jakarta itu sampean colong pelayu tinggal gelanggang. Saya mendapatkan sebagian cuplikannya, ya, dari Tazkiroh itu, ya, bahwa ini catatan penerbit terkait dengan wahyu di bawah dalam bahasa Urdu yang diterima Masih Maud. Teks bahasa Arab diambil dari Aina'i Kamalate Islam. Disebutkan bahwa dalam suatu mimpi aku melihat bahwa aku adalah Tuhan. Itu Mirza Ghulam Ahmad, ya. Juga ada lagi ini, mana ini, juga kepadaku diberitahukan penciptaan langit dan bumi baru seperti yang aku lihat dalam kasyafku. Kalau tadi mimpi, sekarang kasyaf. Itu kan bertentangan ini. Ini kitabnya banyak. Rohani Hazain, Muktabate Ahmadiyat, Barahin Ahmadiyah, gitu kan. Juga ketuhanan mengalir di nadi dan ototku. Tuhan Maha Kuasa masuk ke dalam wujudku. Lalu keadaanku berubah dari keadaan kasyaf menjadi keadaan menerima wahyu. Ini kan, ya, Kitabul Bariyah dan Rohani Khazain, ya. Ini, dan bahkan aku dan seorang keturunan saleh dari Muhammad SAW, hubunganku dengan seorang Sayyidah Fatimah sebagai anak rohani. Ya, ini anak rohani ini. Baiklah, saya share juga tulisan-tulisan ini di grup ini, ya, sebentar lagi. Itu apa Erik? Itu dibongkar. Nanti ada juga ayat-ayat bahwa pelindungku adalah Inggris, ya. Sehingga Mirza Ghulam Ahmad itu melarang jihad dengan dengan tindakan, tetapi jihadnya melalui ucapan. Wah, itu kan kacau lagi. Nanti saya share saja di grup Madhab Ahlul Bait, ya, sebentar lagi. Waduh, sudah jelas kok. Rasulullah mengatakan bahwa
khilafati nubuwati salasuna sanat sebagai tafsir daripada la yastakhlifanahum itu ya. Nah itu kan jelas 30 tahun itu Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, dan Ali kurang lebih 6 tahun. Setelah Ali wafat, apakah Umar bin Abdul Aziz? Tidak. Muawiyah dulu, Hasan tuh. Hasan dipindahkan ke Muawiyah. Terus ke Yazid bin Umar bin Abdul Aziz lama itu setelah Ali. Ya, jadi salah itu kalau tafsiran sampai dimasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai Khulafaur Rasyidin, tidak masuk, itu keliru, itu jelas ya. Nah, terus hadis yang kedua yang menerjemahkan tentang la yastakhlifanahum itu ya adalah ada 2 fase kan, takunu nubuwatu fikum masyaallah, itu kenabian, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian tsumma takunu mulkan adon, tsumma takunu mulkan jabriyatan, kemudian tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah lagi, tsumma sakata. Nah itu kan hadisnya jelas, itu Musnad Ahmad, Al-Baihaqi, dan Mishkat. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Stop, umat Islam bercerai-berai situ. Kemudian raja-raja Bani Umayyah, ya kan, selama kurang lebih 300 tahun. Setelah itu kegelapan umat Islam, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani kan. Nah, pada awal abad ke-14 Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Kemudian wafat, digantikan oleh Khilafah ala minhajin nubuwah yang kata Rasulullah summa sakata. Beliau diam karena tidak tahu sampai kapan ini khilafah ini akan berjalan. Ya, bisa dipahami nggak sampai sini nih? Sekarang perhatikan ya. Makanat nubuwatun qad ila tabi'atha khilafah. Tidak ada nabi kecuali setelahnya diikuti oleh khilafah. Itu sabda Rasulullah SAW di dalam Kanzul Umal Khosyah Ahmad ya, Muntahib Kanzul Umal Khosyah Ahmad. Kemudian di dalam 4 hadis kutubus sittah ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Diwajibkan atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sunnahku itu apa? Utusan Allah. Sunnah khulafa'ir rasyidin khilafah ala minhajin nubuwah. Jelaskan. Jadi khilafah itu akan terjadi setelah kenabian. Yang pertama kenabian Rasulullah SAW, yang kedua kenabian Imam Mahdi yang merupakan umat Rasulullah SAW. Bisa dipahami nggak tuh? Wah, ini lagi sampean mencampur aduk ya. Jadi mimba dismuhu Ahmad itu baginda Nabi mensitir perkataan baginda Isa. Jadi yang dimaksud Nabi setelahku namanya Ahmad itu ya Nabi Ahmad, Nabi Muhammad SAW, bukan kepada Imam Mahdi. Itu salah total, pemaksaan lagi. Yang kedua yang dimaksud akhorin itu di sana bukan akhorin kepada nabinya gitu loh, bukan nabi yang lain atau rasul yang lain. Akhorinnya itu adalah bangsa yang lain begitu loh. Jadi diutus baik kepada bangsa Arab atau bangsa yang lain, begitu maksudnya. Bukan ada nabi rasul Imam Mahdi yang lain. Itu pemaksaan lagi namanya. Jadi ya berhentilah Abah Erik. Itu katanya Kemendan Bahsul Masail, panjenengan itu ditanya apa jawabannya ya itu lagi, pemaksaan lagi, pentahsisan lagi, penyelewengan lagi makna dan takwil dari ayat dan hadis. Ya karena sudah tercuci otaknya panjenengan ini.
oleh kesesatan iblis, diwariskan kesesatannya Mirza Ghulam Ahmad, diwariskan kepada panjenengan menurut Aba Gusti Jaga Sukma. Itu kalau mimpi, kasyaf, ru'ya, itu salah satu bentuk wahyu atau salah satu dari 3 cara Allah berkata-kata kepada manusia. Asyura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw wara hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Kan gitu. Jadi Allah berkata-kata kepada manusia itu dengan 3 cara. 1 melalui wahyu, kedua dari belakang tabir. Nah, yang dimaksud dari belakang tabir itu adalah melalui wahyu, melalui ru'ya, kasyaf atau mimpi. Dan yang ketiga melalui Jibril utusannya. Nah, contoh mimpi itu ada mimpi Nabi Yusuf misalnya. Ya Allah, ya Bapakku, aku melihat dalam mimpi matahari dan bulan serta 11 bintang sujud kepadaku. Coba, Anda bisa paham nggak tuh penjelasan wahyu itu bagaimana? Iya, itu kan hadis iftiraq menjelaskan apa yang disebut dengan al-jamaah itu, yaitu ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Itu jelas itu. Tetapi konsep jamaah itu, jamaah kaum muslimin itu, ia tertuju kepada konsep kami Ahlussunnah wal Jamaah, tidak tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad dan ajarannya dan khalifahnya, walaupun menggunakan frase jamaah muslimin internasional Ahmadiyah macam-macam itu, aduh, klaim sepihak itu. Jadi ketika substansi dari al-jamaah dari hadis iftiraq itu tidak menekankan kepada casing atau penampakan saja, tetapi substansi atau esensi dari al-jamaah itu. Jadi walaupun Ahmadiyah menggunakan Jamaatul Muslimin Internasional, Ahmadiyah Qodiani, ya nggak masuk itu, karena yang dimaksud esensinya, bukan cuma kata-katanya gitu loh. Nyatanya Jamaatul Muslimin Ahmadiyah Internasional terpecah kok menjadi 8 atau banyak itu. Nanti saya share lagi itu pecahan-pecahannya itu. Ahli Sunnah wal Jamaah, saya dengar nih dari orang Ahli Sunnah wal Jamaah. Pertama ya, Ahli Sunnah wal Jamaah itu mengikuti akidahnya Hasan al-Asy'ari wal Maturidi. Pertama itu akidahnya. Kedua, mazhabnya mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kemudian tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaidi Al-Baghdadi. Nah itu Islam Ahli Sunnah wal Jamaah kata mereka nih. Ya, Romli kan bukan Ahli Sunnah wal Jamaah kan? Ya Tijaniyah, ya kan? Nah, sedangkan Jamaah Muslimin Ahmadiyah adalah yang didirikan oleh Imam Mahdi, mengikuti sabda Rasulullah, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaknya kalian tetap bersama jamaah muslimin dan imam mereka. Nah, imam mereka itu konsepnya yang bagaimana kan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin, yaitu imam yang mengikuti sunnahku. Nah, sunnahku itu apa? Utusan Allah. Sunnah khulafair rasyidin khilafah alamin haji nubuah. Nah, ada nggak yang berani dari Tijaniyah bahwa jamaah musliminnya itu diawali dengan utusan Allah? Atau dari firqah lain? Kan tidak ada, hanya ada di Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional, ya. Ya, kok memaksa ya? Kok ngomong saya agak bisa? Panjenengan yang nggak bisa kok. Coba jelaskan pengertian Nabi dan Rasul itu.
berdasarkan akar kata dulu. Setelah itu berdasarkan Quran dan hadis. Sampean nggak bisa kok mengartikan itu. Yang kedua, makna qorib dan ba'id itu gak ada dalam pengertian ulama aswaja itu. Itu pengertian orang-orang Ahmadiyah, seperti pengertian khataman nabiyyin atau khatamun nabiyyin itu diartikan dengan afdolun nabiyyin. Sama seperti itu konsepnya, memaksakan. Jadi Quran surat Al-Ahzab ayat 40 itu dimaknai dengan afdolun nabiyyin. Ini juga dikatakan dengan makna qorib dan ba'id. Itu kan gak ada madlulnya, gak ada dalilnya. Dipaksakan lagi itu. Yang terakhir itu seperti saya katakan tadi ya. Kalau saya mengatakan itu dari ahlinya Ibn Katsir, Jalaluddin As-Suyuti, An-Nawawi, mengartikan bahwa wa annahu la nabiyya ba'di itu ya. Menurut ulama-ulama yang saya sebutkan, artinya lam di sana an-nafiyah lil jins. Gitu. Sampean nggak paham cara-cara begini. Kok marah menuduh saya nggak paham tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Jadi an-nafiyah lil jins itu menolak segala jenis apa? Segala jenis kenabian, segala jenis kerasulan, segala jenis pewahyuan. Bukan menurut saya, menurut Jalaluddin As-Suyuti, menurut Ibn Katsir, menurut An-Nawawi, menurut Ibnu Hajar Asqalani. Begitu, sampean kan tidak menurut siapa itu, karangan Ahmadiyah sendiri. Kacau orang seperti sampean ini. Kalau tidak percaya, coba buka di online itu Jemaah Ahmadiyah Qodiani. Lah ada itu frase-frase afdolun nabiyyin, konsep ba'id dan qorib itu tidak ada dasarnya, karangan di online-nya sampean saja itu. Sekarang tunjukkan frase qorib dan ba'id itu menurut ulama siapa, dalam kitab apa, baca teks aslinya. Gak akan pernah sampean itu. Memaksakan diri ini. Oke, berarti Anda nggak tahu kan ya arti nabi berdasarkan Al-Quran. Nah, judul surahnya Al-Anbiya, yang artinya nabi-nabi atau kenabian. Saya ajak Anda untuk membahas surah 7, surah 21 ya, ayat 7, surah Al-Anbiya ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka. Nah, terjemahkan dulu ya. Dan tidaklah kami utus nabi-nabi sebelum engkau. Ya, kenapa saya sebut nabi-nabi? Karena judul surahnya Al-Anbiya. Ya. Dan tidaklah kami utus nabi-nabi sebelum engkau wahai Muhammad, illa, kecuali rijalan, beberapa orang laki-laki dewasa, nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka berulang-ulang. Nah, jadi jelas ya. Jadi berdasarkan satu ayat ini, satu kalimat saja ya, bahwa pertama, nabi itu harus laki-laki dewasa. Jadi orang Syiah Imam Mahdi gaib katanya umur 5 tahun. Nah, walaupun laki-laki tapi nggak dewasa, berarti bohong itu ya. Nah, kemudian Allah mengutusnya, berarti utusan Allah kan nabi-nabi itu. Nah, kemudian Allah mewahyukan beberapa kali kepadanya, berulang-ulang kepadanya. Dijelaskan 3 simple aja ini satu ayat. Ini diperkuat dengan surah Az-Zukhruf ayat 6. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awalin, dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Ini jelas kan, nabi-nabi itu adalah utusan Allah atau Rasul Allah.
Jadi nabi dan rasul itu sama, laki dewasa, Allah mengutusnya dan Allah mewahyukan berulang-ulang kepadanya. Nah, ini kalau terlalu panjang saya sambung nanti ya. Nah, sekarang jenis-jenis nabi. Anda belum paham kan? Ini saya kasih tahu ya. Dari pertama, wa kam arsalna min nabiyyin fil awalin, dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada kaum terdahulu. Jadi nabi dan rasul itu ada yang diutus Allah kepada kaum terdahulu, hanya kaumnya saja. Pertama. Yang kedua, ada yang diutus kepada semua umat manusia. Contohnya Nabi Muhammad. Wa kam arsalna illa kafatan linnas, kan? Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia di seluruh penjuru dunia. Nah, dua jenis kan? Kemudian jenis yang ketiga adalah yang membawa syariat. Contohnya Nabi Musa. Beliau adalah nabi pembawa syariat Taurat. Kemudian Nabi Muhammad juga. Nah, jadi dari sini yang dimaksud nabi yang sudah tertutup adalah nabi lokal atau yang kaumnya saja, dan nabi yang pembawa syariat. Karena syariat terakhir itu adalah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Jadi dengan demikian sudah jelas ya jenis-jenis nabi itu. Nah, sekarang ba'da ba'id sama ba'di qorib. Ya, ba'di qorib itu kan sebetulnya adanya bukan di ulama, ya, tetapi adanya di kaidah kaidah nausorof. Ada ba'da qorib. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi, la nabi abadi. Ya, ba'da qoribnya. Tetapi ba'da ba'id, in the future 13 abad kemudian Allah akan mengutus Imam Al-Mahdi dari antara umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW di dalam Musnad Ahmad, ya, nomor 11061. Wah, ini Abang Erik ini membaca hadis tidak lengkap dan alih-alih ditujukan Mirza Ghulam Ahmad. Itu namanya kalau menurut Abang Emil Amiluddin, sampean itu merampok. Kalau menurut Al-Qotiyah dalam Syifa'us Saqam itu sampean itu mentaksis, menyelewengkan. Baik saya bacakan hadis yang sampean baca tidak lengkap dan diarahkan kepada Mirza Ghulam Ahmad, itu saya baca lengkap. Tetapi nggak apa-apa, lama, karena sampean itu ngawur, ngarang, ngeyel, ngibul. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu qala, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna, thumma yarfa'uha tabaraka wa ta'ala idza sya'a, thumma takunul khilafatu ala minhajin nubuwati fatakunu ma sya'allahu an takuna, ya kan? Thumma yarfa'uha idza sya'a ay yarfa'aha, thumma yakunu mulkan abdan fatakunu mulkan ma sya'allahu, thumma yarfa'uhu idza sya'a ay yarfa'ahu, thumma takunu mulkan jabriyatan, thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, ya kan? Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh banyak, saya baca nanti ya. Jadi begini, dari Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu berkalam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenabian akan menyertai panjenengan semua selama Allah menghendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kenabian itu bila menghendakinya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan manhaj atau jalan kenabian dalam waktu Allah menghendakinya. Kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya.
Kemudian akan datang kerajaan yang menggigit ya, atau otoriter ya, dalam waktu yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya apabila menghendakinya, dan diganti dengan kerajaan yang memaksakan kehendaknya atau otoriter ini maksudnya. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan jalan kenabian ya. Ini semua dalam semua jalur riwayat hadis ini dikemukakan bahwa Habib bin Salim, perawi hadis ini, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan khilafatan ala minhajin nubuwah dalam fase terakhir adalah khilafahnya Umar bin Abdul Aziz. Gitu loh. Jadi nanti penjelasannya nanti. Kemudian penafsiran Habib bin Salim ini diakui dan diikuti oleh para ulama perawi hadis setelahnya. Karenanya banyak ulama ahli hadis menulis hadis Hudzaifah bin al-Yamani ini dalam konteks keutamaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana telah kami paparkan dalam pemaparan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali sebagai berikut. Gitu kan, saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulafa'ur rasyidun alladzina amara bil iqtida'i bihim hum Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliyun. Fa inna fi hadithi safinata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Ini kuncinya ya. 30 sanatan. Nanti dijelaskan. Summa takunu mulkan. Wa qad sahhahul Imam Ahmad wa ihtajja bihi ala khilafatil a'immatil arba'ati. Wa nassa katsirun minal a'immati ala anna Umar bin Abdul Aziz khalifatun rasyidun aydan, wa badullu alaihi ma kharrajahul Imam Ahmad min hadithi Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa anhu qala takunu fikumun nubuwatu masyaallahu an takuna. Penjelasannya begini. Khulafaur Rasyidin yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengikuti mereka adalah kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Karena dalam hadis Safinah itu, dari jalur Safinah itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafah, kekhalifahan sesudahku 30 tahun ya. Kemudian kerajaan. Imam Ahmad bin Hambal telah mensohihkan hadis ini. Ini sohih hadis ini menurut Imam Ahmad bin Hambal, dan menjadikannya sebagai hujjah atas kekhalifahan para imam yang 4. Bahkan banyak para imam yang memastikan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga seorang khalifah yang rasyid atau memperoleh petunjuk. Nah, nanti diartikan, oh ini Imam Mahdi ya, bukan. Jadi berbicara itu di mana tekstual, di mana kontekstual, begitu Abang Erik. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dari jalur hadis Abu Hudzaifah bin al-Yamani dari baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa kenabian akan ada di tengah-tengah panjenengan semua selama Allah menghendakinya. Jadi ini semua bisa dibaca di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Ibnu Rajab, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, halaman 231. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, karena 30 tahun itu ya, kalau ditambah dengan kekhalifahan Imam Hasan atau Muawiyah atau yang lain-lain, itu gak nyambung. Kalau dihitung, sebentar saya cari hadis tentang menghitungnya itu. Menghitungnya, maka nanti ketemunya kepada Imam
siapa namanya, Umar bin Abdul Aziz itu akan termasuk di dalamnya. Sebentar. Memang ini hadisnya banyak. Kalau Abang Erik kan membacanya separuh-separuh. Ya, nanti saya cari hadis yang menghitung itu. Hitunglah 2 tahun begitu. 10 tahun sampai berapa itu akhirnya Umar bin Abdul Aziz menggenapi sehingga menjadi 30 tahun gitu maksudnya. Bentar, mana tuh hadis itu ya? Yang menghitung-hitung itu. Ya kalau Abang Erik itu kan hadisnya cuma dipotong-potong. Oh, ini malah ada ini. Ya, dalam Sunan Abi Dawud nomor hadisnya 4633, juga di dalam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu halaman 146 disebutkan begini. Juga di dalam Ibnu Abi Hatim, juga di dalam Al-Baihaqi, juga di dalam Ibnu Abdil Bar, juga di dalam Adz-Dzahabi. Itu saya sebutkan hadisnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abbadin As-Sammaki qala sami'tu Sufyan Ats-Tsauriyya yaqulul khulafa'u khamsatun Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyun wa Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum wa man siwahum fahuwa mubtazzun ya. Abbad As-Sammak berkalam, aku pernah mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkalam, para khalifah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Selain mereka adalah para perampas kekuasaan. Bahkan dijelaskan lagi, an Harmalata qala sami'tu Syafi'iyya yaqulu al-khulafa'u khamsatun Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyun wa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, Harmalah berkalam, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkalam, para khalifah itu ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Jadi ya begitulah kalau menjelaskan sebuah hadis, Abang Erik. Sebentar saya cari. Kurang bagaimana lah kalau sampean kan memotong-motong, semuanya ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Yo gak nyambung Abang Erik. Kok Abang Erik ini biasa ini. Jadi ya lah, ini yang penting, yang paling penting ini ya. Jadi saya baca dari semua itu, saya baca hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal, nomor hadisnya 20.910, dan dalam At-Tirmidzi nomor hadisnya 2152. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan. An Sa'in ibn Jumhana qala haddatsani Safinatu radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu al-khilafatu fi ummati 30 sanatan. Ini kuncinya. 30 sanatan. Thumma mulkun ba'da dzalika thumma qala li Safinatu amsik khilafata Abi Bakrin thumma qala wa khilafata Umar wa khilafata Utsmana thumma qala li amsik khilafata Aliyin qala fawajadnaha 30 sanatan qala Sa'idun faqultu lahu inna bani Umayyah yaz'umuna annal khilafata fihim qala kadzabu banu Zarqa bal hum mulukun min syarril muluk. Ini dijawab ini. Jadi Sa'id bin Jumhan berkalam, Safinah menyampaikan hadis kepadaku bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pemerintahan khilafah pada umatku selama 30 tahun. Kemudian setelah itu dipimpin oleh pemerintahan kerajaan. Lalu Safinah berkata kepadaku, hitunglah ya yang 30 tahun ini. Masa kekhalifahan Abu Bakar 2 tahun ya. Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun.
Safinah berkata lagi kepadaku, tambahkan dengan masa khilafahnya Ali 6 tahun. Ternyata semuanya 30 tahun. Sa'id berkata, aku berkata kepada Safinah, sesungguhnya Bani Umayyah berasumsi bahwa khilafah ada pada mereka. Safinah menjawab, mereka Bani Umayyah berbohong. Justru mereka adalah para raja yang tergolong seburuk-buruk para raja. Jadi 30 tahun itu sudah digenapi oleh 4 khulafaur rasyidin. Jadi Umayyah itu, Bani Umayyah tidak termasuk, itu ngawur lagi panjenengan itu. Sedangkan hadis yang saya baca tadi melengkapi yang 4 itu, masuk di dalamnya adalah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cicit ya dari pihak ibu dari Umar ibn Khattab. Begitu. Silakan, ini semua saya baca kitab tentang hadis-hadis ini panjang, memang nggak apa-apa, ini menjawab kebohongan Abangda Erik Ahmad Mubarik. Jadi saya bongkar kebohongan panjenengan itu, mentahsis ya, menyelewengkan takwil hadis menurut Al-Qadhiyah dalam Syifa'us Saqam. Menurut Abah Emil Amiluddin, ya Abang Erik ini merampok ya. Merampok makna hadis. Menurut Abah Gusti Jaga Sukma, ya nyelonong sebagai sepur, nyelonong baik. Apa dijawab, apa diminta itu selalu tidak berhubungan. Itu saja menurut Kemendan Masul Masair Jakarta Pusat. Itu lagi dirampok pula, itu lagi, hei, gitu kan. Ini hampir 15 menit saya bongkar perampokan Abang Erik Ahmad Mubarik terhadap hadis 30 tahun. Ini lagi-lagi merampok ya. Sudah saya jelaskan barusan itu. Jadi kenabian diikuti oleh kekhalifahan itu ya dijelaskan cuma 30 tahun. Tidak berlanjut kepada Mirza Ghulam Ahmad. Itu pemaksaan lagi. Yang kedua, yang dimaksud dengan sunnahku, sunnah baginda Nabi, bukan kenabian. Sunnah baginda Nabi itu ada 3 pilar, yaitu sabda baginda Nabi, itu termasuk sunnah. Perbuatan baginda Nabi itu termasuk sunnah dan uswah ya. Persetujuan baginda Nabi itu termasuk sunnah juga. Jadi yang dicontoh itu ya tiga pilar itu, bukan kenabiannya yang dicontoh. Jadi sampean memaksa lagi nih. Ya. Terus apalagi yang ketiga, dari pemaksaan sampean ini sekali lagi ditujukan kepada Mirza Ghulam Ahmad, ya perampok yang sadis itu. Merampok makna hadis secara sadis itu. Ya, jadi hadis tentang khalifah atau khilafah itu tidak hanya satu, banyak. Saya jelaskan tadi. Wah, payah Bang Erik, payah. Abang Erik ini. Nah, ini perawi yang Salim yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu itu keliru itu. Nah, itu perawinya keliru itu ya. Yang ada di dalam Miskat ada catatan kaki di situ bahwa khilafah alamin haji nubuwah fase terakhir itu akan terjadi ya pada zaman Isa wal Mahdi. Ya, karena apa? Yang Salim itu salah. Ya karena jelas kan jarak antara wafatnya Ali kepada Umar bin Abdul Aziz kan jeda lama sekali itu. Ya. Jadi khilafatan alamin haji nubuwah itu harus nyambung gitu kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Loncat ke Umar bin Abdul Aziz. Nah, keliru itu. Karena kalau
ke Umar bin Abdul Aziz harusnya Nabi dulu. Dan yang kedua, jaraknya itu 13 abad. Ya, 13 abad. Jadi awal abad ke-14 Allah mengutus Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Kemudian wafat, Allah menggantikannya dengan Khilafah Alamin Haji Nubuwah fase kedua. Clear kan? Loh iya, memang turunnya wahyu itu bermacam cara. Paling tidak ada 3 cara itu ya kan. Tetapi untuk para nabi itu, ya, kalau untuk selain para nabi 124.000 itu, ya bukan wahyu itu namanya, ya. Jadi mimpi seorang mukmin itu seper46 dari bagian wahyu. Tapi orang mukmin, kalau kepada Mirza Ghulam Ahmad, ya, nabi palsu, ya mimpinya palsu, wahyunya palsu juga, ya. Jadi yang saya maksud dengan postingan di dalam Tadhkirah itu dari Abah Mariono itu bukan soal 3 penyampaian wahyu terhadap Mirza Ghulam Ahmad itu gagal total sampean. Itu menunjukkan bahwa di dalam Tadhkirah banyak pertentangan. Ada yang mengaku melalui mimpi, ada yang mengaku melalui kasyaf. Gak sama itu. Kalau mimpi itu dalam keadaan tertidur, kalau kasyaf itu ya tidak tidur. Itu yang saya maksud pertentangan di dalam Tadhkirah itu. Jangan dijawab apa yang saya tanyakan sampean jawab dengan itu lagi. Itu pun dirapok lagi. Wah payah Bairi ini. Kan sudah jelas ya. Khilafati nubuwati salah sunah sanat. Itu kan udah jelas. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun. 30 tahun tuh persis. Oke, menurut hitungan Komariah. Nah, di dalam hadis lain kan khilafatan alamin haji nubuwah itu ada 2 fase. Nah, fase keduanya zaman Imam Al-Mahdi wal Masih Maud, atau di dalam hadis akan zohir pada zaman Isa wal Mahdi di dalam Mishkat itu, ya. Jadi jelaskan itu clear kok sekali ya. Kenapa mesti dibantah? Nggak bisa dibantah, itu udah jelas sekali kok. Ya, dan ini sedang berjalan hingga sekarang khilafahnya. Ya, Anda sebaiknya pelajari dulu surah Asy-Syura ayat 51. Nih, kita pelajari ya kata per kata nih. Wa ma kana libasyarin, dan tidaklah mungkin terjadi pada manusia ayyukallimahullahu illa wahyan, ketika Allah akan berkata-kata kepada mereka, kepada manusia maksudnya, kepadanya akan tuh ya, karena itu fi'il mudhari. Ila wahyan, kecuali dengan wahyu, ya. Au min waroi hijabin, atau dari belakang tabir. Nah, ini yang disebut dengan kasyaf, ru'ya, atau mimpi. Au yursila rasulan, atau dengan mengutus utusannya. Nah, ini yursila itu kan fi'il mudhari, akan mengutus gitu kan. Nah, jadi akan mengutus rasulan, seorang utusan. Nah, kebetulan di situ bisa diartikan Jibril alaihissalam. Tapi Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Jadi bisa Jibril, bisa manusia. Nah, kemudian fayuhiya biidnihi mayasya, maka dia akan mewahyukannya dengan seizinnya kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, coba dipahami itu kata per kata. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi mayasya. Coba Anda terjemahkan deh. Nah, ini
Abang Erik ngarang lagi ya. Saya katakan tadi di dalam online-nya Ahmadiyah itu ketika menafsirkan Khatamun Nabiyyin atau Khataman Nabiyyin dalam Quran surat Al-Ahzab 40 itu dirampok dengan makna afdolun nabiyyin, semulia-mulianya para nabi. Itu kan itu perampokan yang sangat nyata, tidak berdasarkan pendapat para mufassir atau muhaddis ya. Ya ini lagi terbukti kan. Yang kedua bahwa mengenai Khatamul Anbiya dan Khatamul Auliya itu ya. Jadi menurut Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitabnya yang terkenal tebal itu, saya punya kitab itu, kitabnya berjudul Khatmul Auliya, dan menurut Muhyiddin Ibnul Arabi Al-Andalusi Al-Hatimi ya, bahwa dalam kitabnya itu Anqa'u Maghrib itu juga menurut siapa itu Imam As-Sawi dalam Hasyiatus Sawi ya, itu syarah dari tafsir Jalalain itu yang tulisannya ada di pinggir-pinggirnya itu. Juga menurut siapa itu Imam Abu Nuaim Al-Asbahani atau Al-Isfahani Al-Irani ya, karena Isfahan itu kota di sebelah tenggara atau mana itu, apa barat laut dari Iran itu. Dalam kitabnya Hilyatul Auliya disebutkan makna khotam, baik khotmun nubuwah maupun khotmul wilayah itu ada dua pengertian, yaitu khotam yang menunjukkan bahwa pangkat tertinggi ya dimiliki oleh baginda Nabi sebagai Khatmul Anbiya, dimiliki oleh baginda Syekh Ahmad bin Muhammad bin Al-Mukhtar Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani sebagai Khatmul Auliya, gitu kan. Ada juga makna khotam berkaitan dengan wali khotam itu, yaitu khotam dalam pengertian masa, artinya tidak ada lagi wali setelah kedatangan wali khotam ini. Siapa yang dimaksud? Yaitu baginda Joshua Hamisia Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam, ketika nanti akan nuzul kedua kalinya ke bumi ini. Jadi nuzulnya baginda Joshua Hamisia Yesus Isa ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam itu ke muka bumi ini diriwayatkan oleh ulama ahli hadis ya, minimal termaktub di dalam Kutubus Sittah ya, kitab 6 hadis yang sahih. Saya bacakan matan hadisnya itu. Jadi nggak bisa Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Al-Masih Al-Mau'ud, mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntadhar, itu perampokan yang sadis itu. Saya baca ini sebentar, saya terpaksa buka kitab ini. Kitabnya sampai altung ini. Ini saya baca, Bang Erik dengarkan, sampaikan kepada khalifahnya sampean juga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama hu ahlu qala, ya kan, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kama hu ahlu qala, bersabda, la taqumus sa'atu hatta yanzila Isa bin Maryam, tidak akan tegak, jadi
tidak akan datang, tidak akan terjadi hari kiamat, begitu maksudnya. Jadi jangan diartikan tekstual begitu, kayak ba'atha yub'atsu itu diartikan diutus sebagai Rasulullah, itu ngawur pol itu. Jadi di sana tidak akan tegak, tidak akan terjadi hari kiamat. Jadi di sini kalau berdasarkan kepada tekstualnya, as-sa'ah itu kan nanti sampean, oh di mana ada hari kiamatnya? Nggak bisa begitu ya. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat itu hatta yanzila Isa bin Maryam, sehingga sampai kepada baginda Isa alaihi salatu wassalam nuzul atau turun ke muka bumi ini ya. Hakaman muksiton, ini jabatan bukan figur, menjadi seorang hakim yang bijaksana. Wa imaman adlan, sebagai seorang imam pemimpin yang adil. Juga di dalam hadis lain ada sebagai imam yang mendapat petunjuk gitu loh kan. Jangan diartikan figur Imam Mahdi, bukan. Jadi Isa itu Imam Mahdi, bukan itu. Gitu kan. Jabatan ini bukan figur ya. Fayaksirus salib, yang akan menghancurkan salib-salib. Wa yaqtulun hinzirah, membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyatah, meletakkan upeti, membebaskan upeti gitu loh. Artinya memberi dua pilihan, masuk Islam atau diperangi gitu loh. Jadi upeti gak berlaku lagi di zaman itu nanti. Bukan zamannya Mirza Ghulam Ahmad, tidak terjadi ini nanti ini. Wa yafidul maluh, sehingga harta melimpah ruah, hatta la yaqbalahu ahadun, sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya sebagai sedekah atau hadiah atau pemberian. Bahkan di hadis lain itu, ya Mahdi berilah saya harta, diberi sampai seseorang itu tidak mampu membawanya. Itu tidak terjadi kepada Mirza Ghulam Ahmad, itu nanti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan nomor 10.001 dan 10.522. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Buyu' bab qatlil hinziri dengan nomor hadisnya 2222. Juga di dalam Kitabul Mawdalim bab kasris salib wa qatlil hinziri nomor hadisnya 2476. Juga di dalam kitab Ahaditsil Anbiya bab nuzuli Isa bin Maryam nomor hadisnya 3448, juga 3449. Ini Al-Bukhari semua. Jadi Imam Bukhari itu banyak bab-babnya gitu loh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab nuzuli Isa bin Maryam hakiman bisyariati Nabiyina Muhammad SAW nomor hadisnya 242. Jadi Imam Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, sebagai imam yang mendapatkan petunjuk, itu fungsional bukan figur. Ya, ini kan. Ya, selanjutnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Kitabul Fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu nomor hadisnya 2233. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Malahim nomor hadisnya 3766. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Fitan nomor hadisnya 6048. Begitu Abang Iri kalau menjelaskan itu. Sampaikan ini penjelasan saya ini kepada khalifahnya panjenengan. Siapa itu? Abang Masrur Ahmad ya, di London itu, yang tidak pernah berjuang dengan tindakan tapi berjuang dengan kata-kata terhadap
terhadap Inggris, terhadap negara-negara yang lain, terhadap negara-negara harbi. Itu ajaran Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu, ajaran palsu, wahyu palsu. Erik, sampaikan ini ya kepada khalifahmu, kepada juga orang-orangmu. Hei,